Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherina Octavia dengan NIM 191085-2014. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan skripsi saya yang berjudul Proteksionisme Amerika Serikat terhadap Tiongkok pada Perang Dagang AS Tiongkok 2018. Nah, pada latar belakang, AS Tiongkok ini merupakan mitra dagang terbesar bagi satu sama lain hingga saat ini. Nah, bagi Tiongkok, AS ini merupakan negara tujuan ekspor terbesar di tahun 2018. Sedangkan bagi AS, Tiongkok ini merupakan pemasok barang utama AS dengan menyumbang 18% impor barang pada tahun 2018 dan 2019. Namun, defisit perdagangan AS terhadap Tiongkok yang terjadi secara terus-menerus menyebabkan Trump menindaklanjuti hal tersebut dengan melakukan kebijakan proteksionisme dan menginisiasi perang dagang terhadap Tiongkok. Namun, kebijakan proteksionisme yang diberlakukan AS terhadap Tiongkok tidak memperlihatkan keberhasilan atau tidak membuat neraca perdagangan AS menjadi surplus terhadap Tiongkok. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama yaitu perang dagang dan kebijakan proteksi yang dilakukan oleh AS terhadap Tiongkok ditujukan sebagai bentuk upaya yang dilakukan oleh AS agar neraca perdagangannya surplus terhadap Tiongkok, serta juga membendung meningkatnya ekspor Tiongkok di pasar AS. Namun neraca perdagangan ini tetap mengalami defisit, di mana kebijakan proteksi dan pengenaan tarif dalam perang dagang tidak membuat ekspor Tiongkok menurun. Dengan kata lain, kebijakan proteksi yang diberlakukan oleh AS terlihat kurang efektif dalam mencapai tujuannya. Nah, pertanyaan penelitiannya yaitu, apa penyebab tidak efektifnya kebijakan proteksi AS terhadap Tiongkok pada saat terjadinya perang dagang AS Tiongkok 2018? Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan penyebab tidak efektifnya kebijakan proteksionisme AS terhadap Tiongkok pada saat terjadinya perang dagang AS Tiongkok 2018. Manfaat penelitian secara akademis diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan studi hubungan internasional. Secara praktis diharapkan dapat berguna bagi pembuatan kebijakan. Nah, studi pustaka yang penulis gunakan yang pertama yaitu US-China Trade Relationship under Biden Administration yang ditulis oleh M.D. Sajan Hussein, yang kedua yaitu Trump State War and Indian Perspective yang ditulis oleh Prema Chandra atau Korala, yang ketiga yaitu US-China Trade War Causes and Outcomes yang ditulis oleh Larissa Kapustina dan kawan-kawan. Selanjutnya yaitu The Impact of Sino-US Trade War on Chinese Industrial Structure and Countermeasure yang ditulis oleh Manseng. Selanjutnya yaitu Macroeconomic Effect of Trade Tariff yang ditulis oleh Sandra dan kawan-kawan. Selanjutnya yaitu Donald Trump Protectionist Trade Policy from the Perspective of Economic Nationalism yang ditulis oleh Azza Bimantara, dan China-US Trade Issue yang ditulis oleh Wayne M. Morrison. Nah, kerangka konseptual, penelitian ini menggunakan konsep proteksionisme dari sudut pandang neo-merkantilis. Jadi, proteksionisme ini merupakan salah satu ide utama dari neo-merkantilis yang melihat bahwa praktik proteksionisme tersebut merupakan praktik yang sah dalam kebijakan ekonomi. Nah, selanjutnya untuk melihat dampak negatif yang ditimbulkan proteksionisme bagi negara, penulis menggunakan konsep yang dijelaskan oleh Eliza Fredtechnica dan Thomas Mika dalam tulisan mereka yang berjudul Protectionist Practice as a Method of Restoring the Trade Balance, yang di mana tulisan ini menjelaskan adanya 4 faktor yang menyebabkan kebijakan proteksionisme tidak efektif digunakan, yaitu tarif retaliatory, falling export dan import, dependence on foreign supplies, dan higher domestic prices. Nah, selanjutnya metode penelitian, jenis dan pendekatan penelitiannya ini yaitu kualitatif dan deskriptif analitis. Batasan penelitian yaitu 2018 hingga 2022. Unit analisis dalam penelitian ini adalah proteksionisme AS terhadap Tiongkok, sedangkan unit eksplanasinya adalah defisit perdagangan Amerika Serikat Tiongkok pada perang dagang AS Tiongkok tahun 2018. Sedangkan level analisis dari penelitian ini adalah negara. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan atau library research, sementara teknik analisis data yaitu data condensation, data display, dan conclusion drawing and verification. Nah, sistematika penulisan yaitu bab 1 pendahuluan yang sudah penulis jelaskan, bab 2 tentang hubungan bilateral Amerika Serikat Tiongkok dan perang dagang 2018, bab 3 tentang kondisi ekonomi politik AS pasca perang dagang 2018, yang bab 4 menganalisis penyebab tidak efektifnya kebijakan proteksionisme AS terhadap Tiongkok pada perang dagang AS Tiongkok 2018, dan bab 5 penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Selanjutnya pada bab 2 menjelaskan tentang hubungan bilateral Amerika Serikat Tiongkok dan perang dagang 2018. 2.1 Hubungan bilateral Amerika Serikat Tiongkok sebelum perang dagang 2018, di mana terlihat bahwa hubungan antara AS dan Tiongkok dimulai pada tahun 1949, di mana Partai Komunis mengambil alih kekuasaan di Tiongkok dan AS mengakui pemerintahan Republic of China di bawah
pemerintahan Chiang Kai-shek di Taiwan sebagai pemerintahan yang sah di seluruh Tiongkok. Nah, kemudian hubungan antara kedua negara ini terlihat bahwa AS dan Tiongkok ini mengalami berbagai bentuk pasang surut hubungan bilateral secara perpolitikan. Namun secara ekonomi, hubungan bilateral antara kedua negara tetap terjalin dan saling berpengaruh satu sama lain. Selanjutnya 2.2, Perang Dagang Amerika Serikat Tiongkok 2018. Nah, perang dagang antara AS dan Tiongkok ini dimulai tepatnya pada pemerintahan Donald Trump yang identik dengan slogan Make America Great Again dengan kebijakan luar negeri America First yang mana ditujukan untuk melindungi negara dan kepentingan nasional AS. Di sini, El Capustina berpendapat bahwa ada 3 penyebab terjadinya perang dagang. Yang pertama yaitu ditujukan untuk mengurangi defisit perdagangan AS dengan Tiongkok. Yang kedua yaitu ditujukan untuk mengurangi kapasitas teknologi tinggi Tiongkok. Dan yang ketiga yaitu ditujukan sebagai upaya AS untuk mencegah meningkatnya kekuatan militer Tiongkok dan menjadi negara dengan kekuatan militer terkuat di dunia. Nah, pada 2.3 yaitu hubungan Amerika Serikat Tiongkok pasca Perang Dagang 2018, terlihat bahwa hubungan antara AS dengan Tiongkok pasca Perang Dagang 2018 ini sangat identik dengan pemerintahan Joe Biden, di mana Biden ini terhadap kebijakan Trump yang menaikkan tarif terhadap produk-produk dari Tiongkok dan menganggap tindakan tersebut dapat mempercepat penurunan industri manufaktur AS. Nah, Biden ini juga mendukung perdagangan bebas seperti NAFTA dan juga mendukung keanggotaan Tiongkok dalam WTO. Namun meskipun demikian, Biden ini secara tegas menyatakan akan menggunakan tarif ketika dibutuhkan. Tetapi pengenaan tarif ini akan diikuti dengan strategi dan rencana agar AS tidak mengalami kerugian. Selanjutnya pada 2.4 yaitu kebijakan proteksionisme Amerika Serikat terhadap Tiongkok pada Perang Dagang 2018. Di mana ada 2 kebijakan yang digunakan oleh AS terhadap Tiongkok pada Perang Dagang ini. Yang pertama yaitu America First, yang merupakan kebijakan nasionalisme yang sangat isolanis, yang dalam artian bahwa kebijakan ini memprioritaskan kepentingan dalam negeri AS daripada kepentingan luar negerinya. Jadi kebijakan ini cenderung memproteksi AS dari ancaman-ancaman nasional baik dari dalam maupun dari luar. Dan kebijakan ini menandai bahwa Trump tidak menganut paham ekonomi pasar yang membiarkan semua sistem dalam pasar berjalan sesuai dengan mekanisme pasar. Nah, selanjutnya kebijakan yang kedua yaitu Trump Tariff Policy, di mana kebijakan ini merupakan kebijakan proteksi milik Trump yang menjadi salah satu kebijakan utama yang menyebabkan terjadinya perang dagang antara AS dan Tiongkok. Nah, pengenaan tarif dalam kebijakan ini ditujukan sebagai alasan Trump untuk mengatasi masalah keamanan nasional, kerugian yang dialami industri dalam negeri, serta pelanggaran komitmen perjanjian perdagangan. Selanjutnya pada bab 3 yaitu membahas tentang kondisi ekonomi politik AS pasca Perang Dagang AS Tiongkok 2018. 3.1 yaitu industri dan pekerja AS. Nah, tarif pada perang dagang pada akhirnya merugikan industri dan pekerja AS karena menyebabkan tingginya inflasi dan kenaikan harga barang. Kerugian sektor industri dan pekerja AS dengan adanya perang dagang ini dapat dilihat dari Tiongkok yang mengenakan tarif sebesar 179% pada ekspor sorghum AS yang mengakibatkan penghentian pengiriman segera dan merugikan industri AS. Nah, selanjutnya manufaktur AS juga menderita karena tarif yang diberlakukan oleh kedua negara ini. Hal ini dikarenakan perusahaan AS bergantung pada impor dari Tiongkok untuk menghasilkan barang akhir atau barang jadi milik AS. Dan harga barang impor tersebut mengalami kenaikan karena adanya tarif yang dikenakan oleh kedua negara. Pada 3.2 yaitu impor AS terhadap Tiongkok, terlihat bahwa tindakan tarif yang diambil oleh AS dan Tiongkok selama berlangsungnya perang dagang memberikan dampak terhadap perubahan impor kedua negara, khususnya penurunan impor bagi negara AS. Penurunan produk impor tersebut diakibatkan oleh lebih dari 60% produk AS yang terpengaruh oleh tarif pada tahun 2018 adalah barang-barang setengah jadi yang cenderung lebih canggih secara teknologi. Sehingga hal ini menyebabkan harga barang tersebut lebih rentan terhadap biaya peralihan yang lebih tinggi sehingga memperlambat proses substitusi impor AS. Nah, selain itu, penyebab menurunnya impor AS adalah mengingat pangsa pasar Tiongkok yang tinggi dalam memproduksi barang impor AS, sehingga ketika tarif pembalasan dikenakan oleh Tiongkok, maka akan lebih sulit bagi perusahaan AS untuk menemukan pangsa pasar pengganti. Nah, selanjutnya terjadinya pengurangan perdagangan antara AS dan Tiongkok pada saat perang dagang juga berdampak pada terjadinya pengalihan perdagangan. Selanjutnya 3.3 yang membahas tentang perdagangan AS terhadap Tiongkok. Nah, sejak pemerintahan Tiongkok mengadopsi reformasi ekonomi dan membuka kebijakan ke dunia luar pada tahun 1917,
perdagangan bilateral antara AS dan Tiongkok telah berkembang dengan pesat. Pada tahun 1987, AS mendapat keuntungan dari perdagangan kecilnya dengan Tiongkok. Namun tepatnya pada tahun 1997, AS mulai mendapatkan defisit perdagangan dengan Tiongkok hingga mencapai 40 miliar. Nah, selanjutnya, defisit perdagangan AS dengan Tiongkok semakin besar ketika Tiongkok bergabung dengan WTO pada 2001. Pada awalnya, pemerintahan Clinton pada saat itu percaya bahwa defisit perdagangan AS yang besar dengan Tiongkok akan membaik jika Kongres meratifikasi perjanjian untuk membawa Tiongkok masuk ke dalam WTO. Hal ini dikarenakan pada saat itu AS mengklaim bahwa dengan bergabungnya Tiongkok ke WTO maka akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekspor AS dengan akses baru ke pasar Tiongkok yang diciptakan oleh WTO. Namun kenyataannya justru sebaliknya, defisit perdagangan yang terus-menerus ini menyebabkan AS justru menerapkan kebijakan proteksionisme dan perang dagang yang terjadi pada tahun 2018. Namun pada akhirnya tidak terlihat adanya perubahan signifikan terhadap neraca perdagangan AS setelah Perang Dagang 2018 dikarenakan AS tetap mengalami defisit dengan Tiongkok. Pada bab 4 yaitu membahas mengenai analisis penyebab tidak efektifnya kebijakan proteksionisme Amerika Serikat terhadap Tiongkok pada Perang Dagang AS Tiongkok 2018. 4.1 Tarif pembalasan dari Tiongkok terhadap AS. Tarif pembalasan atau retaliasi tarif merupakan bentuk tindakan balasan yang dilakukan oleh negara lain terhadap kebijakan proteksionisme atau pengenaan tarif impor yang telah dikenakan oleh suatu negara. Nah, dengan adanya tarif balasan dari Tiongkok terhadap tarif yang dikenakan AS, hal ini telah mempengaruhi volume perdagangan AS yang terlihat dari semakin menurunnya volume perdagangan AS dengan Tiongkok. Tarif pembalasan yang diberlakukan oleh Tiongkok terhadap AS memberikan dampak negatif bagi AS di berbagai sektor, yang salah satunya yaitu adanya tarif balasan dari Tiongkok sebesar 25% terhadap produk pertanian AS pada Juli 2018 yang menyebabkan penurunan dalam ekspor pertanian AS, khususnya pada ekspor kedelai. Selanjutnya, tarif yang diberlakukan oleh AS untuk baja dan aluminium Tiongkok mulai berlaku pada 23 Maret 2018, di mana tarif 25% diberlakukan untuk baja dan 10% diberlakukan untuk aluminium. Nah, pengenaan tarif oleh AS ini telah merugikan Tiongkok senilai 2,8 miliar berdasarkan nilai impor AS tahun 2017. Pada 4.2 yaitu penurunan ekspor dan impor AS. Nah, impor AS ini mengalami penurunan secara drastis setelah tarif diberlakukan dan turun lebih drastis lagi setelah pandemi COVID-19. Hal ini terlihat dari AS yang mengalami penurunan terbesar dari impor real barang jasa, di mana impor real AS turun sebesar 4,5% pada tahun 2020. Tak hanya produk ekspor dari AS ke Tiongkok, produk impor AS dari Tiongkok juga mengalami penurunan akibat dari terjadinya perang dagang. Pada tahun 2019, yaitu impor ini turun sebesar 87,3 miliar US dollar. Nah, penurunan ekspor AS ke Tiongkok ini berdampak pada neraca perdagangan AS, PDB AS, dan lapangan pekerjaan AS. 4.3 Ketergantungan AS terhadap produk Tiongkok. Nah, bagi AS, Tiongkok ini menjadi pemasok sejumlah besar barang konsumen dan komersial, pasokan medis, bahan baku, dan menguasai sebagian besar armada pelayaran dunia dan kemampuan pembuatan kapal komersial. Nah, ketergantungan AS terhadap produk Tiongkok ini salah satunya dapat dilihat dari 70% bahan farmasi aktif yang digunakan di pasar AS berasal dari Tiongkok. Lalu, selama perang dagang, AS tetap mengimpor produk dari Tiongkok meskipun ada tarif yang dikenakan terhadap barang impor tersebut. Hal ini merupakan bentuk bahwa AS sangat ketergantungan terhadap produk dari Tiongkok. Nah, terlihat dari gambar tersebut bahwa dari beberapa jenis produk yang diimpor oleh AS dari Tiongkok, AS lebih banyak mengimpor komputer dan elektronik pada perang dagang tahun 2018. Selain itu, sebanyak 37% impor AS dari Tiongkok adalah produk setengah jadi yang digunakan oleh perusahaan AS untuk bersaing dan membuat diri mereka lebih kompetitif di pasar global. 4.4 yaitu meningkatnya harga dalam negeri AS, di mana kebijakan proteksionisme yang diberlakukan oleh AS terhadap Tiongkok pada Perang Dagang AS Tiongkok 2018 memberikan dampak terhadap harga barang di dalam negeri AS. Nah, meningkatnya harga barang dalam negeri yang diakibatkan oleh kebijakan proteksi perdagangan seperti tarif impor ini pada akhirnya membuat daya beli masyarakat domestik mengalami penurunan. Nah, menurunnya daya beli masyarakat AS akibat harga barang yang meningkat ini
mengakibatkan perusahaan lokal mengalami kerugian. Nah, oleh karena itu, dari keempat faktor yang sudah dijelaskan, yaitu tarif pembalasan dari Tiongkok terhadap AS, penurunan ekspor dan impor AS, ketergantungan AS terhadap produk dari Tiongkok, dan meningkatnya harga dalam negeri Amerika Serikat, terlihat bahwa kebijakan proteksionisme AS tidak efektif dalam tujuan awalnya agar AS perdagangannya tidak lagi mengalami defisit dengan Tiongkok. Yang terakhir adalah bab 5 yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan dari penelitian ini yaitu tidak efektifnya kebijakan proteksionisme dijelaskan melalui 4 faktor menurut Eliza Frestech-Mika dan Thomas Mika, yaitu tarif retaliatory, falling ekspor dan import, dependence on foreign supplies, dan higher domestic prices, di mana keempat faktor tersebut dapat dianalisis pada kasus perang dagang AS dan Tiongkok pada tahun 2018 yang dilihat dari adanya tarif pembalasan dari Tiongkok terhadap AS, penurunan ekspor dan impor AS, ketergantungan AS terhadap produk dari Tiongkok, serta meningkatnya harga barang dalam negeri AS. Hal tersebut pada akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa keempat faktor tersebut menyebabkan tidak efektifnya kebijakan proteksionisme AS terhadap Tiongkok pada saat terjadinya perang dagang AS Tiongkok 2018. Saran yang dapat penulis berikan yaitu penulis menyarankan agar peneliti berikutnya menggunakan teori ekonomi terbaru yang lebih relevan dalam melihat isu ini sehingga dapat sesuai dengan kondisi ekopol saat ini. Nah, selanjutnya, penelitian ini juga masih banyak memiliki kekurangan sehingga disarankan untuk meneliti lebih lanjut mengenai apa saja penyebab tidak efektifnya kebijakan proteksionisme AS terhadap Tiongkok pada saat perang dagang 2018 dengan melihat apakah masih ada faktor-faktor lain yang menyebabkan ketidakefektifan kebijakan proteksionisme tersebut. Sekian yang dapat penulis sampaikan. Salah dan khilaf penulis mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.